Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Pagi. Oke. Oh, masih lemas. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Sudah sarapan tadi di rumah? Ada yang sudah, ada yang belum. Diusahakan kalau ke sekolah itu dibiasakan untuk sarapan ya. Tadi piket nggak? Piket. Oke. Ya, lumayanlah bersih hari ini kelasnya. Terima kasih ya untuk tetap menjaga kebersihan di kelas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk disiapkan dulu untuk berdoa. Siap. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari apa? Hari Senin. Semangat nggak belajarnya? Benar, semangat. Saya akan absen ya. Nanti kalau saya sebut namanya, kalian tunjukkan ekspresi kalian yang mewakili hati kalian ya. Misalnya nih, saya absen, Desta. Misalnya gitu ya. Misalnya aja. Boleh pakai ekspresi yang lain. Apakah hari ini menyenangkan ataukah hari ini tidak menyenangkan ya? Lagi sedih. Kenapa sedih? Ahmad Rizky Pratama. Mana ekspresinya? Aira. Mana ekspresinya? Oke, semangat ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Teks apa? Teks rekon. Tapi kita belum masuk ke materi inti tentang teks rekon ya. Belum kita masuk ke materi, saya mau kalian menyimak gambar-gambar ini dulu ya. Saya tanya dulu kesannya tadi kan. Kesan yang muncul pertama adalah menyenangkan. Tapi dalam hidup apakah selalu menyenangkan? Ada sedihnya. Ada yang pernah malu. Ada yang selain sedih, malu, senang, apa lagi? Kesel. Nggak punya duit biasanya apa? Oke, lihat gambar dulu ya. Kalian lihat gambar apa di sini? Hah? Ada gorila. Apa yang kalian lihat? Ada yang bilang gorila. Apalagi? Gorila. Coba Desta tunjukkan di mana gorilanya tuh kayak gimana, maju coba. Yang ini Bu. Yang mana? Yang ini Bu. Coba tunjuk aja. Di bagian ini. Ah, itu gorila. Ada berapa gorilanya? Ada berapa? Ada satu. Oke, terima kasih Desta. Yang lain lihat apa lagi? Singa. Ada berapa singa? Ada satu singa, ada satu gorila. Terus lihat apa lagi? Lihat pohon. Lihat nggak yang lain? Coba ada nggak yang nggak kelihatan singanya? Ada nggak? Nih singa di sini nih ya. Nah, di sini gorila. Ini apa ini di sini? Pohon. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian petik dari gambar-gambar yang kalian ambil? Yang kalian lihat tadi, maaf. Oke, apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar-gambar itu? Apa Tiara? Bahwa apa? Yang keras Tiara? Saya menghargai setiap sudut pandang orang. Oke, kita harus menghargai setiap sudut pandang orang lain gitu ya. Karena setiap orang lain punya sudut pandang yang berbeda-beda. Termasuk juga cerita dalam kehidupan. Setiap kalian apakah punya cerita yang sama? Bisa jadi ada yang sama kan? Tapi dari peristiwa yang sama itu, apakah rasanya, kemudian
ungkapan hati kalian, apa yang kalian rasakan, apakah sama? Berbeda-beda kan? Oke, sekarang saya mau kalian ingat-ingat lagi. Kalau melihat Pak Polisi di jalanan, pernah punya peristiwa apa dengan Pak Polisi? Pernah nggak? Keisha pernah? Pernah? Nggak pernah. Ada nggak yang pernah punya peristiwa sama Pak Polisi? Kenapa Rama? Ceritain Rama. Hah? Ditilang. Di mana Rama ditilangnya? Dekat Mall Balai Kota. Diberhentiin. Kenapa Rama? Mau helm. Oh, tidak pakai helm. Terus apa yang terjadi? Juga telepon orang tua. Sudah telepon orang tua. Lalu? Lalu orang tuanya datang. Kamu dibawa ke kepolisian? Enggak, kayak Oh, di jalan aja, di pos. Terus? baru itu boleh ini. Boleh apa? Boleh lanjut jalan lagi. Boleh lanjut jalan lagi. Oke. Selain tadi tuh peristiwa Rama, kira-kira ada lagi nggak peristiwa yang pernah kamu alami dalam hidup kamu dan itu berkesan? Ada nggak? Ayasa, punya nggak? Yang paling berkesan dalam hidup kamu? Nggak kepikiran. Coba yang kamu pikiran, misalnya pernah ikut lomba apa, pernah apa, misalnya gitu. Pernah ikut lomba di mana tuh di ya FLS 2N. Nah itu aku lomba nari, tapi kan sesuai urutan ya. Nah itu udah sebelum urutan aku ada peserta yang lagi nari tapi jatuh, terus apa ya, dia kayak pingsan, terus dia teriak karena katanya ternyata kakinya kayak patah atau gimana gitu. Akhirnya itu berkesan banget sih Bu. Oke, tapi itu dari kisah orang lain. Jadi kamu di sana melihat kejadian itu ya. Nah, yang namanya peristiwa berkesan itu kan tidak harus selalu kita yang mengalami ya. Bisa jadi kita melihat kejadian orang lain, tapi kita melihat kejadian itu secara langsung. Saya rasa semua yang ada di sini pasti deh punya peristiwa yang berkesan dalam hidupnya ya. Nanti kita akan coba untuk menggali peristiwa apa yang paling berkesan dalam hidup kalian, sehingga itu bisa dijadikan sebuah pengalaman untuk diceritakan kepada orang lain. Baik itu hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyedihkan, atau hal-hal yang barangkali kurang berkenan misalnya, tapi ini bisa menjadi pelajaran untuk orang lain. Karena di sosial media, kalian punya sosial media. Nah, di sosial media itu pernah ada kan orang yang bercerita tentang pengalaman hidupnya. Itu ada kasus-kasus atau ada dia ikut lomba, kemudian dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia atau ada peristiwa-peristiwa yang memang sangat berharga yang bisa diketahui oleh orang lain supaya diambil pelajaran hidupnya. Itu banyak juga di sosial media ya. Coba dari sosial media ada yang pernah ini nggak baca sebuah kisah yang sangat mengesankan gitu? Dari sosial media yang pernah kalian ingat? Ada nggak kasus apa atau peristiwa apa gitu? Ada? Siapa? Aira? Oh, Davia. Oke, Davia. Boleh ceritakan Davia. Apa yang peristiwa apa yang pernah kamu baca atau kamu tonton di sosial media yang sangat berkesan menurut kamu? Tentang perselingkuhan sih Bu. Tentang perselingkuhan, astagfirullah. Ya boleh ceritakan Davia. Seperti apa ceritanya? Ya saya ngeliatnya kayak apa sih? Ya dia selingkuh aja. Kasusnya siapa? Kan nggak namanya? Gila ya? Iya. Kasusnya Jule, artis ya? Iya, artis. Makanya Davia ini nih sering nyimak gosip-gosip artis Indonesia ya. Terus kayak bagaimana ceritanya? Dia selingkuh cowoknya siapa sih? Tapi saya nggak kenal cowoknya. Tapi saya lihat media sosial tuh kayak si Jula ini selingkuh. Terus
Ya intinya dia tiba-tiba selingkuh, Bu. Oke. Pokoknya katanya ada kasus perselingkuhan. Ya, di sosial media banyak juga ya kasus perselingkuhan. Tapi itu bukan untuk konsumsi kalian loh. Itu bukan untuk konsumsi anak-anak dan remaja ya. Mungkin tapi sering lewat ya di sosial media. Itulah pentingnya untuk menyaring berbagai informasi di sosial media. Jadi tidak semua hal itu perlu kalian ketahui. Apalagi untuk hal-hal dan permasalahan orang dewasa, ya kan? Jadi diri kita harus punya proteksi diri untuk menyaring berita mana yang layak untuk kita baca dan berita mana yang kayaknya di skip aja deh kalau berita-berita kayak gitu ya Davia ya. Carinya yang tentang remaja, tentang prestasi supaya membangkitkan motivasi belajar kalian. Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang teks apa? Teks rekon. Kalian membaca tentang apa minggu lalu? Apa yang dibaca kemarin? Apa, Kezia? Raisa, maaf. Pengembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Kemudian bikin apa kemarin? Bikin mind mapping ya, bikin peta konsep ya. Sudah presentasi kan waktu itu? Informasi apa yang disampaikan? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi tentang teks rekon ya. Ini bab keberapa kita? Bab ketiga. Kita akan melanjutkan apa itu teks rekon, ciri-cirinya, strukturnya, lalu apa yang membedakan teks rekon dengan teks yang lain. Sebelumnya simak dulu ya video berikut ini. Tolong disimak baik-baik. Saya hanya akan memutar sekali. Nanti akan ada seperti kalian akan saya sajikan sebuah teks, lalu kalian diminta untuk menganalisis teks tersebut gitu ya. Jadi perhatikan teori yang disampaikan di sini ya. Teks rekon. Hai teman kece, pernahkah kalian melihat ulasan tentang suatu objek wisata di media sosial? Misalnya, Candi Gedong Songo. Penulis yang sudah berkunjung ke tempat ini bercerita tentang panorama yang indah dan udara yang sejuk. Selain itu, penulis juga membagikan informasi yang dapat membantu para pembaca yang mungkin tertarik untuk berkunjung, seperti lokasi, transportasi, dan fasilitas wisata. Nah, ulasan seperti ini merupakan contoh teks rekon. Lalu, apa itu teks rekon? Apa saja ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks rekon? Penasaran kan? Yuk, langsung saja tonton video ini. Apa itu teks rekon? Teks rekon adalah teks yang ditulis untuk menceritakan kembali pengalaman individu maupun kelompok atas peristiwa yang telah dialaminya. Teks rekon memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan jenis teks lainnya. Ciri-ciri teks rekon yaitu berfokus pada pengalaman individu atau kelompok, disampaikan secara kronologis, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kata keterangan waktu. Teks rekon juga memiliki struktur yang dapat mendukung penyampaian cerita secara efektif. Struktur teks rekon terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi yaitu bagian yang berisi latar belakang cerita seperti waktu, tempat, tokoh, dan situasi awal. Urutan peristiwa yaitu bagian yang berisi kronologi peristiwa yang disampaikan secara runtut. Reorientasi yaitu bagian penutup yang berisi kesimpulan atau opini penulis tentang peristiwa yang telah diceritakan. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa saja struktur dari teks rekon. Akan tetapi, supaya kalian lebih paham mengenai struktur teks rekon, coba kalian perhatikan analisis struktur teks rekon dengan judul Candi Gedong Songo berikut. Bagian ini masuk ke struktur orientasi karena berisi latar belakang cerita, yaitu latar tempat dan waktu. Latar tempat dalam teks ini yaitu Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran.
Sedangkan latar waktu dalam cerita ini yaitu pada abad ke-9 Masehi. Bagian ini masuk ke struktur urutan peristiwa karena menggambarkan rangkaian peristiwa secara berurutan, yaitu cara untuk mencapai Candi Gedong 1 sampai dengan Candi Gedong 5. Bagian ini masuk ke dalam struktur reorientasi karena berisikan kesimpulan mengenai Candi Gedong Songo dan opini penulis. Opini penulis dalam teks ini berbunyi, Candi Gedong Songo layak disebut sebagai salah satu destinasi wisata terbaik bagi pecinta alam dan para petualang. Kalimat tersebut termasuk opini karena menunjukkan penilaian pribadi penulis. Ini karena tidak semua orang akan setuju bahwa Candi Gedong Songo adalah candi dengan destinasi wisata terbaik. Sebagai teks yang menceritakan pengalaman individu. Oke. Sudah disimak? Oke. Tadi apa teks rekon katanya? Teks rekon itu apa? Tentang pengalaman individu. Tadi sudah saya bahas kan, setiap orang pasti punya pengalaman kan. Pengalaman itu bisa yang membahagiakan, yang menyedihkan, atau yang mengesankan. Sekarang tolong bentuk kelompok dulu. Satu kelompok isinya 6 orang ya. Oke. Oke, sudah membentuk kelompok semuanya. Ada yang belum dapat kelompok? Belum? Ayo mundur. Nah itu bisa ya. Ada yang 6, ada yang 4 ya. Saya ambil kelompoknya yang terdekat-dekat aja biar nggak terlalu jauh nyebrangnya nanti ya. Ini saya punya tugas LKPD buat kalian. Ada 2 buah contoh teks. Kalian diminta untuk membandingkan dan menganalisis 2 contoh teks ini. Pasti ada perbedaan dalam teks ini ya. Yang pertama itu kalian diminta untuk menuliskan tujuan penulisannya. Silakan dibaca kira-kira teks 1 bertujuan untuk apa, teks 2 tujuannya untuk apa. Struktur teksnya, tadi struktur teksnya ya, ini rata-rata semuanya ada 3 atau 4 paragraf. Kalian sampaikan aja paragraf 1 membicarakan tentang apa, paragraf 2 tentang apa, 3 apa, 4 apa, seperti itu ya. Jadi dianalisisnya per paragraf. Lalu waktu terjadinya, waktu terjadi itu bisa belum terjadi atau sudah terjadi di masa lampau. Ya, kalian tuliskannya seperti itu. Sumber cerita yang menceritakan ini adalah penulis, orang lain, atau diri sendiri sebagai pengalaman. Beda kan kalau menulis cerita, yang menuliskan penulis, dia bisa mengamati cerita orang lain atau menceritakan tentang pengalaman diri sendiri. Sekarang saya tanya, kalau tentang pengalaman diri sendiri, biasanya yang membedakan bahasanya apa sih dengan yang diceritakan dengan orang lain? Dari apanya? Penggunaan kata ganti, betul ya. Bentuk orang menceritakan tentang diri sendiri atau menceritakan orang lain itu biasanya menggunakan kata gantinya. Kalau tentang diri sendiri tunggal, biasanya kata gantinya apa? Aku. Tapi kalau misalnya peristiwa ini dialami oleh banyak orang, bisa kami, bisa kita. Kita sayang, kan orang pertama yang bercerita ya. Bisa kami, bisa kita. Oke, siap ya semua ya. Tolong dianalisis. Nih Raul, maaf Raul. Ini buat tulis namanya. Ini saya kasih waktu 20 menit ya untuk menyelesaikan tugas ini ya. Lalu nanti di bagian bawah setelah kalian menuliskan jenis teks, tolong buat simpulan. Kenapa kalian menyatakan ini salah satunya pasti teks rekon. Ya. Mengapa itu bisa disebut teks rekon? Alasannya kenapa? Dan yang satu lagi kenapa bukan teks rekon? Kalian kemukakan alasannya di bagian bawah ya. Setelah nomor 5. Oke, silakan dikerjakan dulu tugasnya. Modenya males. Duduk Rama, duduk. Yuk, sambil dibaca. Siap di mana? Ya, tuliskan nama kelompoknya ya. Ini nama ya benar. T-nya mana, Jus?
Tunjuk satu, siapa yang nulis, siapa yang baca, siapa yang nanti mengungkapkan pendapat. Semuanya saling kerjasama ya. Dan semuanya harus baca teksnya. Bergantian, baca bergantian. Yang nulis siapa? Kamu yang nulis. Oke. Sudah selesai tugas-tugasnya? Oke, sudah dianalisis? Sudah dibandingkan? Kelompok Davia sudah selesai? Oke, good. Semuanya ikut kerjasama nggak? Raul, kelompoknya sudah selesai? Oke, hebat. Kamu tentang teks apa? Siapa? Itu ceritanya tentang apa? Teknologi. Semuanya ikut ngerjain tadi? Oke, hebat. Kelompoknya Gema sudah selesai? Dibandingkan? Oke. Kelompoknya Kezia udah selesai? Ada yang nggak ngerti ikut bantuin nggak? Ikut semuanya. Kelompoknya Zahira udah selesai? Semuanya ikut ngerjain? Yuk, Rama udah selesai juga kan kelompoknya? Ikut bantuin nggak? Oh, ntar si Ratasya cuma ikut doang nih, nggak bantuin nih. Yang tidak ikut bekerja sama nanti suruh kerjain aja sendiri ya. Karena di sini kalian harus saling bekerja sama untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Nah, di situ ada berapa teks yang kalian lihat? Ada 2. Diapakan dimintanya? Dibandingkan. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang pegang teks tentang B.J. Habibie? Kelompoknya siapa? Oh, kelompoknya Rama sama kelompoknya Ayasa. Oke, boleh berdiri di sini. Baris. Kelompoknya Ayasa boleh baris di sini. Kelompoknya Rama silakan baris di sini. Ayo baris dulu. Ya, semuanya yuk. Ayo Fahmi. Ayo silakan baris ke belakang. Ya, baris. Baris ya. Oke, baris. Oke. Kalian dapat teks tentang apa? Iya. B.J. Habibie kan? Sama-sama B.J. Habibie kan? Oke. Sekarang saya mau teksnya semua dipegang oleh yang barisan paling depan. Saya kasih waktu 2 menit. Setiap orang menuliskan 1 kalimat informasi yang kalian dapatkan dari teks itu. Nanti langsung dioper ya. Temannya nulis, oper ke bagian yang nomor 2. Nanti temannya selesai, yang nomor 2 kasih ke nomor 3, yang nomor 2 tulis informasinya di papan. Ya, ini boleh langsung kalian tuliskan, boleh agak ke sini ya nanti ya, biar muat. Boleh pinjem dulu spidolnya. Nah, ini kita bahas. Ya, batasnya ya. Teks 1 tulis sebelah sini, teks 2 tulis sebelah sini. Oke, siap ya? Oke, nanti kelompoknya Ayasa baca yang teks 1. Kelompoknya Rama baca yang teks 2. Ya, kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapatkan dari bacaan. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Dioper dulu, tolong dioper dulu ke temennya di belakang buat dibaca. Nah. Nyata? Bisa? Oke, nyata kan? Terus jangan komen. Ayo, kalian fokus baca dulu. Waktunya, ya terus oper. Kalau udah oper. Kalau sudah oper, nah Rama ke belakang.
Ya, oper kertasnya, oper kertasnya. Yo, saling dibaca. Yo, baca informasinya. Wih. Waktunya 57 detik. Ada sekitar 1 menit lagi. Ayo. Waduh, Ayasa banyak banget nih temennya belum kebagian Ayasa. Ayo ganti Ayasa. Ganti. Terus 10 detik lagi. Ayo 10 detik lagi. Nggak semua orang kebagian jadinya nih ya. Tambahin. Oke, saya tambah deh nih 1 menit lagi ya. Empat 40 detik, 20 detik lagi. Oke, 2, 1, stop. Dah, Silma. Oke. Sudah stop ya. Silakan duduk kembali dulu. Tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke, terima kasih ya. Oke, ini jawaban dari teman-teman kalian ya. Sebentar, kita biar kelihatan. Ya, ini jawaban dari teman-teman kalian tadi ya. Kan diminta untuk maju untuk menuliskan informasi yang didapatkan. Tadi rata-rata semua kebagian nggak? Nah, dikasih waktu berapa detik gitu ya. Salah satunya adalah kalian harus memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, tadi kayaknya kelompoknya Ayasa terlalu lama di orang keberapa? Di orang pertama. Nah, kalau ini tadi semua kebagian? Bagian semua. Tapi kita lihat informasinya. Oke, ini ada 2 teks ya yang sudah dituliskan oleh teman-teman kalian. Ada yang bisa bantu untuk membacanya? Oke, Kezia, silakan baca Kezia. Yang pertama, menurut saya tokoh B.J. Habibie sangat pantas untuk dijadikan teladan. Yang kedua, B.J. Habibie bukan hanya Presiden ketiga Republik Indonesia, namun ilmuwan jenius. Yang ketiga, Habibie menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan sejak kecil. Ia dikenal rajin belajar, bahkan ia berhasil meraih gelar dokter. Yang keempat, Habibie memiliki semangat nasionalisme yang belum selesai ya? Oke, karena waktunya tadi habis ya. Yang apa harusnya jawabannya? Yang tinggi. Terima kasih Kezia. Untuk yang kedua. Yang kedua, Fahmi, baca Fahmi. Nggak kelihatan juga. Boleh maju Fahmi kalau nggak kelihatan. Yuk. Ya. Baca Fahmi. Menceritakan riwayat hidup B.J. Habibie, riwayat pendidikan dan karir. Yang kedua, masa lalu atau kisah nyata riwayat masa kecil B.J. Habibie. Yang ketiga, hal baik yang diteladani B.J. Habibie. Yang keempat, B.J. Habibie wafat pada 2 September di Jakarta.
Oke, terima kasih Fahmi. Ini ada 2 teks ya. Sekarang saya tanya, ini salah satunya adalah teks rekon. Dan satunya lagi adalah bukan teks rekon. Kalau cuma dari informasi yang diceritakan oleh teman kalian ini, bisa nggak mengira-ngira mana yang teks rekon dan mana yang bukan teks rekon? Teks berapa yang teks rekon? Nah, dari teks 2 nih ya, apa coba kita analisis ya. Yang teks 2, ini yang dituliskan itu analisisnya, bukan informasi dalam teksnya. Tadi yang diminta apa harusnya? Informasi dalam teksnya. Sekarang coba, dari 2 teks ini, menurut kalian, mana yang kategorinya adalah teks rekon? Yang satu? Satu atau 2? Satu. Kenapa 1? Berdasarkan opini. Kalau berdasarkan opini, rekon atau argumentasi? Oke, kalau berdasarkan opini, pendapat, kita mengomentari pendapat tentang seseorang, tentang riwayat hidup seseorang, itu argumentasi atau rekon? Argumen. Kalau rekon itu menceritakan tentang kisah si tokohnya. Tanpa ada argumen tentang si tokoh itu, hanya menambahkan hal-hal baik yang bisa kita petik dalam cerita itu. Oke ya, jadi dalam teks rekon ini kita akan tunggu nih jawaban dari kelompok yang tadi membahas tentang B.J. Habibie ya. Kelompoknya Ayasa nih akan menjelaskan teks yang dibaca, kemudian dibandingkan. Yuk, boleh maju dulu. Semuanya maju dulu yuk. Ya. Oke, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks rekon. Nah, di sini ada 2 contoh teks. Yang satu ada teks argumentasi dan yang teks kedua adalah teks rekon. Dan ini menjelaskan tentang B.J. Habibie. Baca nomor 1. Tujuan penulisan teks 1 adalah menceritakan opini sang penulis tentang tokoh B.J. Habibie. Sedangkan teks kedua, tujuan penulisannya adalah memberikan informasi detail menyeluruh tentang B.J. Habibie. Struktur teks ke-1 yaitu paragraf pertama mengenalkan sang tokoh melalui pendapat sang penulis. Yang paragraf kedua yaitu informasi pencapaian sang tokoh. Yang ketiga, paragraf ketiga yaitu kesimpulan penulis tentang sang tokoh. Dan sedangkan paragraf kedua, teks kedua, paragraf pertamanya memberikan informasi biodata tentang tokoh. Yang paragraf kedua, jenjang pendidikan yang ditempuh sang tokoh. Dan paragraf ketiga, akhir cerita hidup sang tokoh. Ketiga. Mana waktu terjadinya? Waktu terjadinya teks 1 yaitu belum terjadi. Sedangkan teks 2 yaitu pada tanggal 25 bulan Juni tahun 1936. Yang keempat ada sumber cerita. Teks pertama pendapat si penulis. Teks kedua dari hasil analisis buku tentang B.J. Habibie. Dapat disimpulkan setelah membandingkan kedua teks tersebut bahwa teks pertama yaitu dengan jenis teks argumentasi, yang kedua itu teks rekon. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, betul ya. Tadi sudah membandingkan 2 teks B.J. Habibie. Yang teks pertama itu adalah argumentasi, karena di sini diawali dengan kata seperti ini nih. Menurut saya, B.J. Habibie adalah tokoh yang sangat pantas dijadikan teladan oleh generasi muda. Di sana ada argumen atau pendapat kan? Nah, kalau ada argumen atau pendapat, kategorinya adalah teks apa?
Argumentasi. Kalau yang teks 2 itu dia menceritakan riwayat hidup dari mulai dia lahir, sekolah, sampai hal-hal yang bisa kita teladani dari B.J. Habibie. Nah, ini disebut dengan teks apa? Teks rekon. Oke, kelas 9J. Punya yel-yel kelasnya nggak nih? Oke, apa? J-nya apa? Oh, Jenny. Oh, nggak kompak. Sekali lagi. 9J. Oke. Ya, tadi kita sudah sama-sama belajar tentang apa? Nah, sekarang saya mau kalian merespon ya. Kalau kalian sudah paham tentang informasi itu, beri tepuk tangan 1 kali. Kalau misalnya belum paham, tidak usah kalian respon ya. Oke, saya akan kasih pertanyaan. Saya sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan teks rekon. Saya bisa membedakan teks rekon dengan teks yang lainnya. Suaranya ada yang masih belum nih kayaknya. Saya bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks rekon. Oke. Saya bisa menyebutkan unsur-unsur bahasa dan menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks rekon. Oke. Saya bisa menyimpulkan sebuah teks itu adalah teks rekon. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kalian pada hari ini sudah belajar apa? Coba, Tiara, hari ini belajar apa, Tiara? Tentang teks rekon. Tentang teks rekon. Apa yang kamu pahami tentang teks rekon? Teks rekon itu kayak tentang peristiwa atau pengalaman pribadi seseorang. Oke, yang diceritakan. Selain tentang teks rekon, definisi teks rekon, kita belajar apa lagi hari ini? Coba, saya mau ke Gema. Belajar apa lagi, Gema? Cara mengidentifikasinya, Bu. Cara mengidentifikasi jenis-jenis atau ciri-ciri teks Rekon. rekon. Sudah bisa tadi? Sudah, Bu. Sudah. Tadi teman-temannya dipastikan nggak tuh satu kelompok bekerja sama Iya, bisa sama-sama membandingkan? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tiara dan Gema. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini tentang teks rekon sudah selesai. Nanti kita akan sama-sama mempelajari lebih lanjut tentang teks rekon berkenaan dengan fakta, opini, dan asumsi pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.